Kisah berikut ini tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Ketika Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Markus pasal 5 ayat ke-35. Yairus bersyukur Yesus akan datang untuk menjamah anaknya yang sedang sakit, bahkan dalam keadaan kritis. Akan tetapi, ia harus menghadapi kenyataan bahwa dalam perjalanan begitu banyak hambatannya. Yang pertama, orang banyak yang berbondong-bondong dan berdesakan di sekitar Yesus. Yang kedua, wanita yang mengalami pendarahan dan sempat menghentikan langkah Yesus. Yang ketiga, tindakan Yesus yang terlebih dahulu menolong wanita tersebut dan berbincang dengannya. Serta yang keempat, berita tentang kematian anaknya. Kita dapat membayangkan perasaan Yairus menghadapi kenyataan ini. Yesus tahu hati Yairus terguncang dengan semua ini, bahkan kepercayaannya yang begitu besar di awal bahwa anaknya akan sembuh, perlahan mulai meredup dan hampir hilang. Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Markus pasal 5 ayat ke-36. Saudara, ini mungkin keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Apakah kita sedang sakit dan hampir mati? Baik mengenai sakit penyakit yang dialami atau tentang keadaan usaha, ekonomi dan keuangan yang sedang sakit dan hampir mati, atau iman dan pengharapan kita yang sedang sakit dan hampir mati. Apapun keadaan kita saat ini, Yesus berkata kepada kita, "Jangan takut, percaya saja." Dalam menghadapi setiap berita dan kabar yang mengkhawatirkan dan menakutkan, pemazmur berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat ke-7. Takut adalah respon utama kita ketika menghadapi sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Rasa takut hanya bisa dilawan dan dikalahkan dengan rasa percaya. Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Ingatlah bahwa Tuhan memperhitungkan kepercayaan kita sebagai kebenaran, seperti yang ditulis dalam Roma pasal 4 ayat 20-24. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, tidak ditulis hanya untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Oleh sebab itu, apapun yang sedang kita hadapi di saat-saat ini, kunci kemenangan hanya satu, yaitu jangan takut, percaya saja. Kiranya Allah sumber damai sejahtera menyertai kita sekarang.